Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memasuki materi kita di pertemuan 9 ini, mari kita mengulang sedikit materi dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Pada pertemuan 7, kita sudah mempelajari apa itu IP address, baik IPv4 maupun IPv6. Bagaimana struktur pembagiannya, bagaimana sebuah komputer bisa memiliki identitas digital, serta bagaimana setiap perangkat di jaringan dapat saling berkomunikasi melalui alamat IP tertentu. Kita juga sudah belajar tentang klasifikasi IP, subnet mask atau private IP, terus juga public IP dan konsep dasar routing. Pemahaman mengenai IP address dan subnet mask ini menjadi sangat penting karena materi hari ini benar-benar merupakan kelanjutan langsung dari materi tersebut. Tanpa memahami IP address, subnet mask, network ID, dan host ID, maka Anda akan kesulitan memahami subnetting. Nah, hari ini kita akan memasuki ke materi yang lebih teknis dan sering dianggap sulit oleh mahasiswa, yaitu subnetting. Namun tidak perlu khawatir, saya akan menjelaskan secara perlahan, mendalam, dan dengan banyak contoh, sehingga Anda dapat memahami konsep ini sampai akar-akarnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian subnetting secara mendalam. Yang kedua, memahami alasan subnetting digunakan dan jaringan modern. Ketiga, memahami konsep network ID, host ID, dan broadcast address. Terus yang keempat, menjelaskan apa itu subnet mask dan bagaimana subnet mask mempengaruhi jumlah host. Terus yang kelima, memahami konsep broad bit. Terus yang keenam, ada menghitung subnet dasar menggunakan metode block atau block size. Materi hari ini merupakan fondasi besar sebelum kita masuk ke subnetting VLSM dan VLSM pada pertemuan ke-10 nanti. Nah, langsung saja kita memasuki materi kita hari ini yaitu subnetting. Adapun subnetting itu adalah proses memecah satu jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih terstruktur, lebih aman, dan lebih mudah dikelola. Setiap jaringan kecil ini disebut dengan subnet atau subnetwork. Jika kita bandingkan dengan kehidupan nyata, bayangkan sebuah perusahaan besar hanya memiliki satu akses pintu untuk keluar masuk seluruh karyawan. Tentu akan sangat kacau, terjadi antrian panjang dan keamanan sulit dikendalikan. Dengan subnetting, kita seperti membuat banyak pintu kecil. Tiap pintu diperuntukkan untuk divisi tertentu, misalnya divisi keuangan punya pintu sendiri, divisi gudang punya pintu sendiri, dan divisi produksi punya pintu sendiri. Akibatnya adalah lebih mudah dikontrol, lebih aman, terus juga tidak terjadi kemacetan jaringan serta lalu lintas data lebih teratur. Jadi, subnetting adalah proses mengorganisasikan jaringan agar lebih efisien dan lebih aman. Mengapa subnetting dibutuhkan? Ada beberapa alasan yang mengapa subnetting sangat dibutuhkan dalam dunia jaringan modern, yaitu yang pertama, mengurangi pemborosan alamat IP, yang dimana IPv4 hanya memiliki sekitar 4,3 miliar alamat dan itu sudah hampir habis. Terus subnetting juga dapat membantu agar IP tidak terbuang percuma saja. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki satu jaringan yaitu 192.168.1.0/24 sama dengan 256 alamat IP. Namun, divisi HR hanya punya 20 komputer saja. Kalau tidak di subnet, maka 20 komputer menggunakan 256 alamat, terus 236 IP terbuang percuma saja. Dengan subnetting, kita bisa membuat jaringan kecil untuk HR dengan 30 alamat, sisa IP bisa digunakan untuk divisi lainnya. Yang kedua, keamanan lebih tinggi. Jaringan yang di subnet bisa dipisahkan dengan router atau firewall.
Contohnya, divisi keuangan harus dipisahkan dari divisi marketing agar data keuangan tidak bocor. Subnetting membuat pemisahan ini bisa dilakukan. Terus yang ketiga, mengurangi broadcast. Broadcast adalah pesanan yang dikirim ke seluruh perangkat jaringan. Jika jaringan terlalu besar, broadcast terlalu banyak, jaringan menjadi lambat. Subnetting mengecilkan domain broadcast sehingga trafik lebih ringan. Terus yang keempat, ada manajemen jaringan lebih mudah. Subnetting membuat jaringan lebih rapi, lebih terstruktur, lebih mudah diatur, dan lebih mudah diperbaiki saat terjadinya masalah. Administrator tidak perlu mengelola satu perangkat jaringan besar yang kacau. Nah, selanjutnya ada struktur IP address yang wajib kita pahami. Sebelum kita melakukan subnetting, kita harus memahami terlebih dahulu struktur IP address. Karena sebuah IP address itu memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada network ID, yaitu bagian yang menunjukkan identitas jaringan. Yang kedua ada host ID, yaitu alamat komputer dalam jaringan tersebut. Contohnya, network ID 192.168.1, host ID 0 atau rentang host dari 1 sampai 254. Broadcast address-nya 192.168.1.255. Subnet mask atau 24 berarti 24 bit pertama untuk network, 8 bit sisanya untuk host. Yang keempat, apa itu subnet mask? Subnet mask adalah angka yang menentukan beberapa banyak bit yang digunakan untuk network dan host. Contohnya prefixnya misalnya 24, subnet masknya 255.255.255.0, host maksimal 256, alamat. Yang kedua 25, subnet masknya 255.255.255.128, host maksimalnya 128 alamat. Semakin besar prefixnya, maka semakin sedikit hostnya. Subnetting pada dasarnya menggeser batas antara network dan host. Yang kelima ada konsep borrowed bit atau meminjam bit. Subnetting terjadi ketika kita meminjam bit dari bagian host dan menjadikannya bagian dari network. Contohnya awalnya per 24 sama dengan 255.255.255.0. Jika kita meminjam 1 bit host, maka menjadi per 25 sama dengan 255.255.255.128. Akibatnya jaringan terbagi menjadi 2, terus juga host menjadi lebih banyak, serta network ID bertambah. Ini seperti menyekat sebuah ruangan besar menjadi 2 ruangan. Adapun cara menghitung subnet atau metode blok, yaitu metode blok atau methode instrument, adalah cara paling sederhana untuk menghitung subnetting. Misalnya 192.168.1.0 per 26. Subnet masknya per 26 sama dengan 255.255.255.192. Rumusnya 256 dikurang 192 sama dengan 64 instrument atau kelipatan. Maka subnet terbagi menjadi, yaitu subnet 192.168.1, host range broadcastnya itu 1 dikurang 62 sama dengan 63. Terus yang kedua ada 192.168.1.64, 6, jadi host range-nya 65 dikurang 126, maka broadcastnya 127. Ini adalah cara tercepat dan paling sering dipakai teknisi. Adapun contoh kasus nyata subnetting ini, yang pertama perusahaan memiliki jaringan misalnya 10.10.0.0 per 24 dan ingin menjadi 4 subnet. Berapa bit yang harus kita pinjam? Yaitu rumusnya 2 pangkat n lebih besar dari jumlah subnet.
Misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 sama dengan N sama dengan 2, maka prefixnya per 24 ditambah 2 sama dengan per 26. Karena kita meminjam 2 bit host. Ini disebut dengan VLSM atau Fixed Length Subnet Mask dan akan lebih dibahas lagi lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Jadi, adapun kesimpulan di pelajaran kita hari ini yaitu tentang pengertian subnetting secara mendalam, alasan subnetting digunakan, terus ada network ID, host ID, dan broadcast, dan ada juga subnetting mask dan pengaruhnya, serta broad bit atau bit yang dipinjam, terus menghitung subnet dengan metode blok. Materi ini sangat penting dan menjadi fondasi sebelum kita memasuki ke perhitungan subnetting yang lebih kompleks lagi. Jadi, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang VLSM atau Fixed Length Subnet Mask atau sama dengan subnetting seragam, serta variabel length subnet mask atau subnetting tidak seragam, terus juga perhitungan subnet sesuai jumlah host, serta menentukan network ID, host range, dan broadcast secara sistematis. Materi itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.